Tunggu bentar, ini saya agak bingung mau mulai dari mana ini. Oke, sedikit cerita ya teman-teman. Jadi dari tahun 2018 sampai 2025 ini, alhamdulillah Allah masih mengizinkan untuk membersamai jamaah ibadah umroh dari macam-macam travel, bukan hanya satu travel, sebagai spiritual tour leader. Nah, kenapa namanya spiritual tour leader? Nah, ini nanti kita bahas terpisah ya. Saya nggak mau bahas soal ininya. Tapi ada satu case pada waktu itu saya diminta untuk membersamai jamaah salah satu travel. Ya, saya nggak mau nyebutin nama travelnya dan nggak mau nyebutin kotanya. Intinya adalah ketika saya diminta untuk membersamai jamaah as spiritual to leader, saya selalu punya syarat-syarat tertentu. Lo nggak salah mas, biasanya travel yang ngasih syarat-syarat. No, ini jujur saya ngasih syarat-syarat memang. Ya, apa saja syaratnya? Nggak muluk-muluk sih. Syaratnya yang pertama adalah saya diizinkan untuk memberikan treatment, pendampingan, persiapan kepada para jamaah jauh-jauh hari dari sebelum berangkat. Jadi bukan hanya pas berangkat, tapi sebelum berangkat saya diizinkan untuk memberikan treatment-treatment pendampingan persiapan jamaah sebelum berangkat ke Baitullah. Yang kedua, saya memastikan kepada travel bahwa akad antara travel dengan jamaah ini udah selesai, udah sesuai. Misal pun ada perubahan ini dan itu, ya itu sudah dikomunikasikan dengan baik dengan jamaah. Dan yang ketiga, tentu ya ada standar-standar berkaitan dengan treatment selama di perjalanan juga yang memang saya minta difasilitasi untuk disupport agar pendampingan kepada jamaah di Baitullah itu pun bisa maksimal. Singkat cerita intinya ini semua dipenuhi ya, ini semua diiyakan oleh travel tersebut. Dan akhirnya saya setuju untuk mendampingi jamaahnya berangkat ibadah umrah ke Baitullah. Tapi tiba-tiba kejutan dimulai. Ada salah satu rombongan keluarga dari jamaah yang tidak mau mengikuti treatment pembekalan persiapan sebelum berangkat. Katanya ini keberangkatan umrah yang sekian dan dia udah tahu, udah paham. Terus pokoknya mau ketemu di bandara aja. Waktu itu ya karena sudah berjalan ya is okay lah. Yang penting bisa ikut pembekalan di bandara. Tapi ternyata nggak ikut juga di bandara. Ya sudah, mau gimana lagi? Mesti lanjut. Lanjut. Kejutan yang kedua, ketika ketemu di bandara. Nah, di sini problemnya. Teman-teman, pas boarding, belum naik ke pesawat nih. Ya, udah boarding nih, tapi belum naik pesawat. Tiba-tiba jamaah yang nggak ikut persiapan ini, dia komplain ke saya. Ustadz, mohon maaf, ini kok hotelnya namanya ini. Kemarin saya dijanjikan hotel yang itu. Eng ya. Akhirnya saya bilang ke beliau, yaudah bu, sampaikan aja ke owner travelnya. Kemarin seperti apa, karena sebelum berat ini saya sudah menyampaikan ke beliau dan menanyakan apakah akadnya sudah sesuai dan sudah disampaikan ke semua jamaah, apakah sudah clear. Beliau menjawab, clear, sudah beres semua. Tapi akhirnya beliau bilang, enggak mas, ini enggak sesuai. Saya dulu sampaikan A, ini jadinya B. Maka ya saya di sini langsung menyampaikan, Bu, hubungin langsung saja beliaunya. Karena saya sudah memperjuangkan dari awal untuk semuanya harus diberikan sesuai dengan apa yang sudah dikomunikasikan ke jamaah. Hingga akhirnya ya di sini saya sangat jujur ya, saya sangat kecewa. Dengan siapa? Dengan travelnya. Plus juga sebenarnya agak kecewa dengan jamaahnya. Kenapa? Karena ya travelnya, janjinya, bilangnya sudah clear semuanya. Jamaahnya juga katanya dari awal nggak mau ikut pembekalan dan persiapannya. Akhirnya sebelum berangkat, belum apa-apa, sudah kegores tuh hatinya. Padahal ibadah di Baitullah yang paling penting adalah menjaga hati, bagaimana caranya biar kita bisa khusyuk menikmati apapun yang Allah berikan di sepanjang perjalanan ibadah di Baitullah. Maka dari itu teman-teman, ya, buat teman-teman yang sebagai jamaah, jangan hanya apalagi merasa sudah berangkat kesekian kalinya menyepelekan persiapan-persiapan sebelum berat ibadah ke Baitullah. Buat travel juga komunikasi dengan jamaah-jamaah itu penting. Ya, agar apa sebelum berangkat, jamaah ini kasihan loh. Udah bayar mempersiapkan jauh-jauh hari, ternyata ya ada hal yang tidak sesuai ekspektasi, itu juga mengganggu hatinya, ya.
Dan juga buat para tour leader ya, dimanapun teman-teman berada, pastikan hal ini juga. Biar apa? Biar kita ketika membawa jamaah itu tidak lantas kemudian sekedar bersamai, tapi kita juga tahu tuh dan menjaga kepentingan jamaah agar ibadahnya tujuan utamanya tercapai. Karena hal-hal kecil seperti ini akhirnya bisa mengganggu dari tujuan utama ibadah untuk mendapatkan pahala umroh yang mabrur dan mabrurah. Menurut teman-teman gimana? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar.